Shalom, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi, yang hari ini didasarkan dari Efesus pasal keempat, ayat 17 sampai dengan ayat 24. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah, kemurahan, dan keselamatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu besar, kasih-Mu dinyatakan, dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama ya Tuhan, kami percaya memampukan kami terus belajar mengenal-Mu lebih dalam. Sehingga ketika kami mengenal-Mu lebih dalam, kami semakin dekat dan seluruh kehidupan kami hanya berserah dan bergantung pada kekuatan cinta-Mu yang kekal itu ya Tuhan Yesus. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan melalui pengampunan yang dari-Mu itu. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber rahmat, berkat, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Efesus pasal keempat, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24, demikian sabda Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan, ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Nafas Pagi hari ini, belajar mengenal Kristus. Tentu kita semua telah menjalani atau mengalami proses belajar. Dan belajar itu tidak ada habisnya. Bahkan katanya sampai ke negeri Cina pun kita harus mengupayakannya. Artinya, tiada batasan. Siapapun dan apapun kita. Baik usia, baik itu status sosial dan apapun itu, semua terbuka untuk belajar. Belajar itu melelahkan. Namun belajar itu menyegarkan. Belajar itu butuh waktu. Butuh keseriusan. Butuh kesungguhan, kedisiplinan. Tetapi belajar tidak akan sia-sia. Belajar itu menyakitkan. Karena ada proses di mana kita harus menerima, harus mendengar. Apalagi kalau kemudian ada kritik, masukan, dan lain sebagainya. Tidak mudah untuk kita belajar dalam hal ini. Namun dengan kita belajar terus-menerus, memampukan kita untuk menjadi semakin terbuka akan banyak hal. Dengan keterbukaan itu paling tidak membuat kita semakin
sadar, semakin bijaksana, semakin sabar, semakin tabah, dan punya cara pandang yang lebih luas. Tidak hanya satu yang menutupi mata kita, tetapi kita membuka semuanya dengan belajar. Termasuk tema hari ini, belajar mengenal Allah, belajar mengenal Kristus. Adalah upaya yang terus-menerus bagi kita bersama. Bukan hanya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tetapi saya juga terus belajar. Bukan karena saya pendeta terus kemudian berhenti belajar, tidak. Banyak hal yang harus dikerjakan dalam upaya-upaya untuk terus mengenal Kristus. Pertanyaannya, apakah saya belum mengenal Kristus sehingga harus terus belajar? Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak bertanya demikian. Kenapa harus belajar terus? Ya, saya tidak sedang mengatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak termasuk saya, kita belum mengenal Kristus, belum mengenal Tuhan Yesus. Bukan demikian. Kita sudah mengenal Kristus. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kalau tidak mengenal Tuhan, kenapa kita juga berdoa, bersyukur, berharap, dan percaya kepadanya? Kita sudah. Tetapi juga ada yang belum yang kita lakukan. Yang belum itu yang terus kita lakukan dalam upaya kita untuk bersungguh-sungguh dan berjumpa dan menemukan berkat rahmat Tuhan. Kenapa demikian? Bukankah yang belum itu sejatinya masih ada dalam kehidupan kita? Teks yang kita renungkan di Efesus pasal keempat, khususnya di ayat yang ke-17 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bukankah kita seringkali berpikir yang sia-sia yang tidak perlu? Deladrah kemana-mana. Itu semua dibahas. Yang tidak perlu kita openi, kita hidupi. Membicarakan orang. Atau kemudian masuk pada hal-hal yang bukan urusan kita. Bahkan mungkin timbul prasangka-prasangka. Bahkan mungkin kejahatan itu sendiri. Bukankah itu masih ada dalam diri kita? Dan belum kita tuntaskan dalam diri kita. Di ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kita harus akui bahwa ada pengertian, baik pikiran, pengertian kita yang gelap, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sadar kok, dan mengukur diri. Dan dijelaskan, di ayat 19 menarik. Perasaan yang tumpul. Wah, saya tidak sedang menggurui Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Tapi melihat kembali dari kata belum yang saya ungkapkan tadi. Ada yang harus terus kita upayakan. Kita tahu kok sejatinya siapa diri kita. Pikiran, pengertian, bahkan perasaan kita sejauh mana. Betul kita sudah melakukannya. Kata sudah, berarti sudah melakukan upaya untuk mengenal Kristus. Tetapi ada yang kata yang belum. Karena masih ada yang harus kita buang dalam diri kita. Seperti apa? Jika membaca di ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32, diberikan contoh. Bukankah masih di antara kita yang berbuat dosa? Menyimpan amarah, menyimpan kebencian, berkata kotor, kemudian ada kegeraman, ada pertikaian, ada fitnah, dan lain sebagainya yang tidak membangun kehidupan kita dan kehidupan persekutuan di gereja dan kehidupan bersama dengan masyarakat. Maka hari ini kita diteguhkan kembali. Mari terus belajar mengenal Kristus. Yang sudah berarti harus tetap dipertahankan. Yang belum harus diupayakan. Supaya apa? Dijelaskan secara khusus di ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bahwa semua itu tidak berarti jika kita masih ngopeni, masih hidup dalam kemanusiaan kita yang lama. Lihatlah dan rasakan. Tidak ada gunanya. Misal kita memfitnah orang lain. Apakah ada gunanya? Tentu tidak. Apakah kemudian menjadi berarti kemudian karena kita emosi dan marah, sehingga kita menjadi segar? Oh tidak.
Itu malah mencederai dan mencelakai kita jika kita punya amarah. Jika kita punya kebencian, apakah itu membuat kita semakin hebat? Oh tidak. Merusak tubuh jiwa roh kita. Maka di ayat 22, tanggalkanlah kemanusiaan lama kita. Yang masih ada dalam diri kita. Lepaskan. Karena itu tidak akan menyegarkan apapun dalam tubuh jiwa roh kita. Malah kita akan menemui kebinasaan. Artinya apa? Merusakkan semuanya. Oleh karena itu, di ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Yang belum, mari. Buang. Supaya yang sudah, terus bertambah sudah. Sehingga kemanusiaan kita diperbarui oleh kasih dan kemurahannya. Dan kita mengenakan manusia baru. Ini loh, kita sebagai pengikut Kristus harus mewartakan kasih, mewartakan rahmat. Dan disebutkan bahwa kita sudah diciptakan dalam kebenaran Tuhan. Kita sudah dikuduskan, berarti kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, pesan apa yang kita terima dalam nafas pagi hari ini? Yang pertama, kita perhatikan ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita telah belajar mengenal Kristus. Kristus ada dalam diri kita. Hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Kita yang sudah mengenal Kristus, kiranya kita terus mengenalnya. Bukankah ada di antara kita yang berhenti untuk mengenal Kristus? Baik dalam sikap hidup, cara hidup, gaya hidup, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam ucapan. Kita sadar kok. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah jauh ya dari Tuhan. Hidupkan kembali. Jangan cuma dikatakan saja. Raihlah, dekatilah, mintalah, carilah, ketoklah. Karena pintu rahmat Tuhan itu terbuka. Dan semakin kita meminta, mencari, mengetok, yakinlah bahwa kita akan semakin mengenal Kristus lebih dalam segala perkara kehidupan yang sedang kita tempuh. Jangan pernah berhenti, berdiam diri, dan hanya mengeluh saja. Upayakan yang sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mengenal Kristus yang menyelamatkan kita, maka selamanya Tuhan kita Yesus Kristus juga akan hadir menyelamatkan kita, menopang kita, membangkitkan kita, dan memberikan kita semangat. Tempuhlah itu dalam upaya-upaya yang keras dan sungguh-sungguh, termasuk hidup baik, hidup tertib, menjaga setiap kehidupan kita. Kalau ada hal yang kita tahu bahwa itu sia-sia dan tidak mendatangkan berkat, jangan lakukan, jangan teruskan. Ada bangunan kehidupan yang harus kita perbarui senantiasa untuk mengubah yang belum menjadi sudah dalam mengenal Kristus. Pesan yang kedua, di ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Pembelajaran kita dimulai dari pendengaran dan kemudian penerimaan kita. Dan kita sudah melakukan itu dalam kehidupan iman kita. Kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mewujud nyatakannya dalam seluruh tindakan, ucapan, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam segenap tubuh jiwa roh kita. Kita ingin senantiasa menjadi manusia baru. Tetapi sadar pula bahwa kemanusiaan lama kita masih menempel. Dengan sadar bahwa banyak hal pula yang belum kita lakukan, yang kita tunjukkan sebagai manusia baru. Yang belum inilah yang harus terus kita upayakan. Dengan tadi, belajar mengenal Kristus. Berarti ada upaya yang tidak berhenti untuk terus mendengar dan menerima. Sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu melelahkan,
sekalipun itu membutuhkan waktu. Tapi yakinlah, dari semua yang kita lakukan dalam rangka mengenal Kristus, tidak ada yang sia-sia. Justru kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang nyata dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran apa? Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi kita akan menerima kuasa, berkat, kemurahan, dan rahmat Tuhan yang bekerja. Yakinlah itu. Sehingga ketika kita terus belajar, dengan mendengar, dengan menerima semuanya, apa yang dalam kehidupan kita yang belum akan dikeluarkan dan digantikan oleh kuasa dan kasih-Nya yang menyelamatkan. Sehingga kita menjadi manusia baru yang dalam segala perkara, dalam segala hal, segala tantangan kehidupan, kita bisa menempuhnya dengan sabar, dengan tekun, dengan murah hati, dengan lembut, dengan percaya, dan kuat serta sungguh-sungguh. Persis jika kita membaca di Efesus pasal keempat, ayat yang pertama dan kedua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Paulus dipenjara, tetapi ia tetap menemukan berkat sebagai orang yang terus-menerus belajar mengenal Kristus. Bukankah dia bisa protes kepada Tuhan Yesus? Loh, aku sudah melayanimu, tapi kenapa aku harus dipenjara? Mengalami hambatan, siksaan, dan lain sebagainya. Tetapi karena ia mengenal Kristus, justru yang ia munculkan adalah rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih. Inilah yang harus kita upayakan pula. Maka yakinlah, dari setiap upaya kita untuk mendengar, menerima, akan membersihkan, memurnikan tubuh jiwa roh kita. Sehingga kita dibentuk menjadi manusia baru. Dan manusia baru yang disanggupkan untuk menempuh kehidupan ini dalam segala hal sepanjang masa. Karena kebenaran yang dari Tuhan yang nyata itu akan nyata pula dalam setiap harapan dan kerinduan serta permohonan kita. Karena berkat-Nya hadir, memimpin, dan menopang kita. Sebagai penutup, tema nafas pagi hari ini, belajar mengenal Kristus. Kiranya memampukan kita untuk senantiasa meminta, mencari, dan mengetok pintu rahmat Tuhan yang sesungguhnya senantiasa tersedia dan terbuka bagi kita bersama. Yakinlah ketika kita mendengar, ketika kita menerima setiap kebenaran yang nyata dari Tuhan, maka yang nyata itu bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala hal, kita bisa menempuh kehidupan ini dengan baik. Dan dari setiap kehidupan yang kita tempuh, kita terus juga belajar di dalamnya. Dengan belajar, maka kita akan semakin memaknai. Dengan belajar, kita akan semakin diteguhkan. Dengan belajar, kita semakin dimampukan. Dengan belajar, kita semakin diteguhkan. Dan dengan belajar, kita semakin mengenal Kristus yang benar dan nyata, menyelamatkan kehidupan kita, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah berkat dan firman-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami hari ini. Bila kebenaran-Mu yang nyata itu terus memampukan kami belajar, yang sudah harus kami lanjutkan, yang belum harus kami upayakan, supaya kami terus mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk mau mendengar, mau menerima, supaya kebenaran-Mu yang nyata itu memampukan kami pula Tuhan, memperbarui hidup kami di dalam terang kebenaran firman. Karena kami sadar kemanusiaan lama kami masih ada. Kemanusiaan kami kadang masih kami hidupi. Maka sadarkanlah kami melalui kemurahan dan kasih-Mu itu, supaya kami meninggalkannya. Karena itu hanya menuju pada kebinasaan dan kesia-siaan. Tidak, tetapi dalam rahmat dan berkat-Mu,
membuat kami menjadi manusia baru yang segar dan disegarkan oleh kuasa dan kekuatan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu atas kehidupan kami masing-masing, kami yang lelah, kami yang bosan, kami yang terus berusaha dalam setiap kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui apapun yang kami kerjakan, tolonglah kami. Kami yang sakit, dan Engkau yang mengetahui juga dari segala pergulatan dan pergumulan kami, tolonglah kami Tuhan satu persatu. Kami yakin kasih-Mu dinyatakan, berkat-Mu dilimpahkan, jika kami terus berupaya dengan sungguh dan percaya pada kuasa dan kemurahan-Mu yang tak terbatas. Kami percaya Engkau menolong, kami percaya Engkau memberkati kami. Demikian juga atas kehidupan persekutuan di gereja kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir sebagai Sang Kepala Gereja. Maka Engkau Tuhan menyatukan kami dalam kasih, kemurahan, dan berkat-Mu dinyatakan atas kami. Berkatilah juga bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan, kemurahan-Mu dan kesenantiasaan rahmat-Mu yang kekal itu menaungi dan memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami percaya, kami bersyukur dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.